Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan, nama saya Aisyah, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas adalah hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, seringkali saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Dan jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Kemudian saya juga menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran juga sering berpusat pada guru atau teacher center, tidak melibatkan siswa secara aktif. Terkadang saya juga tidak peduli apakah murid sudah benar-benar paham atau belum terhadap materi yang sudah diajarkan. Saya hanya meminta murid untuk menghafal materi pelajaran. Sehingga pada akhirnya saya sering merasa gagal jika murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Meliputi aspek kognitif, kemudian afektif, lalu psikomotor, dan spiritual, dan yang terakhir adalah sosial budaya. Kemudian murid merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran, yang diberikan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Selain itu, guru juga sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sebagai guru, saya juga harus ikhlas dan penuh kesabaran dalam mendidik murid saya dengan segala ketulusan hati agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga perlu memahami karakteristik murid yang beragam di dalam kelas. Saya juga perlu memberikan kesempatan murid untuk terus tumbuh sesuai dengan kodratnya. Adapun tindakan yang bisa segera saya terapkan di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Saya juga harus menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 agar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada pembelajaran yang memerdekakan murid, pembelajaran tidak lagi bersifat menuntut, tapi menuntun. Tugas guru memberikan arahan yang baik sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terlaksana dengan baik. Berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.